warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharisa Diviana, saya ketua kelompok 10, tugas antropologi Jurnal Sosial Humaniora, yang beranggotakan Siti Sakinah Novianti, Salsa Amelia Azahra, Dava Khairon, dan Gio Wiratama. Pada kesempatan kali ini kita mengambil judul yaitu Perubahan Perilaku Kesehatan Masyarakat atas Komunikasi Interpersonal COVID-19. Adapun tujuan pengambilan judul yang pertama untuk mengetahui efektivitas metode komunikasi yang digunakan. Selanjutnya untuk mengetahui respon masyarakat atas perubahan perilaku kesehatan dan peran penting komunikasi dalam penyampaian pesan. Nah, di sini objek penelitian kita yaitu Satuan Tugas Siaga COVID-19 RW 3, Kelurahan Leteng Agung, Jakarta Selatan. Selanjutnya ada pendahuluan. Di pendahuluan kita membahas tentang pengertian komunikasi interpersonal. Menurut Joseph Adevito, komunikasi interpersonal adalah interaksi verbal dan nonverbal antara dua orang atau lebih yang saling tergantung satu sama lain. Elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal meliputi sumber-sumber penerima, pesan, encoding dan decoding, media, gangguan atau hambatan, umpan balik, konteks, dan etika. Selanjutnya ada pengertian COVID-19 dan penyebarannya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sudah mendeklarasikan kejadian luar biasa COVID-19 sebagai darurat kesehatan atau wabah global pada tanggal 30 Januari 2020. Di Indonesia, penyebaran COVID-19 semakin meluas. Saat ini, langkah yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan kembali hidup sehat pada masyarakat atau yang sudah seringkali dipromosikan oleh Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan. PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga maupun seluruh anggota keluarga mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Selanjutnya ada materi dan metode yang akan diterangkan oleh Siti Sakinah. Baik, selanjutnya materi dan metodenya yaitu pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dengan mengajukan hipotesis dan kemudian menguji kebenarannya atau berpikir deduktif, melainkan bergerak dari bawah dengan mengumpulkan data-data sebanyak mungkin tentang sesuatu. Dan dari data itu dicari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip, dan akhirnya menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Informan dari penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap tahu mengenai permasalahan. Terdapat 12 informan dalam penelitian ini, diantaranya Ketua Satgas, Sekretaris Satgas, Bendahara Satgas, Ketua Pemuda RW, dan beberapa warga di wilayah RW 03. Sekian, selanjutnya hasil dan pembahasannya yang akan dipresentasikan Salsa Amelia Azahra dan Gio Wiratama. Dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya, komunikasi interpersonal melibatkan paling tidak dua orang di mana masing-masing pihak dapat berperan sebagai sumber atau source, yakni membentuk, mengirimkan pesan, dan juga berperan sebagai penerima atau receiver, yakni menerima pesan. Pada penelitian ini, yang menjadi sumber yaitu Satgas RW 3 Siaga COVID-19 dan penerimanya adalah masyarakat RW 03. Pesan yang diberikan Satgas berupa himbauan dan edukasi terkait protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ketua Satgas RW 03 Siaga COVID-19, pemberian stimulus berupa himbauan dan edukasi dilakukan secara berkala dan itu biasanya dilakukan pada saat kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan yang sering dilakukan. Tanggapan warga justru berbanding terbalik. Menurut Budi, salah seorang warga RW 3, bahwa pemberian pesan berupa sosialisasi masih kurang dilakukan dengan secara pasif dan berkala. Sehingga masih banyak warga yang belum terdistribusikan pesan berupa informasi yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Gio Wiratama.
Mohon maaf, Gio, nggak ada suaranya. Yang ketiga yaitu encoding decoding. Yang maksud dengan encoding adalah tindakan memproduksi pesan seperti menulis dan berbicara. Sementara itu yang maksud dengan decoding adalah tindakan memahami pesan seperti mendengar atau membaca. Satgas membuat pesan berupa himbauan dan penerangan terkait protokol kesehatan yang diberikan pemerintah. Selanjutnya, pesan-pesan didistribusikan kepada masyarakat untuk diproses menjadi sebuah masukan. Keempat, media atau channel. Yang dimaksud dengan channel adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang menghubungkan sumber dengan penerima. Dalam komunikasi tatap muka, kita mengirim dan menerima pesan melalui 5 panca indera yang kita miliki. Pada saat pemberian pesan secara langsung, Satgas memberi sumber mengirim melalui media berupa panca indera yang dimiliki. Berdasarkan isi pesan, Satgas lebih berfokus pada segmentasi usia dengan rentang 18 sampai 60 tahun. Pada segmentasi usia dengan rentang 45 sampai 60 tahun menjadi fokus utama, dikarenakan kurangnya informasi melalui media sosial dengan jaringan internet. Satgas RW 3 Siaga COVID-19 menggunakan metode penyuluhan secara langsung pada segmen masyarakat dengan usia tersebut karena dianggap lebih efektif. Kelima, gangguan atau noise adalah segala sesuatu yang mendistorsi sebuah pesan atau hal-hal yang mencegah menerima sebuah pesan. Gangguan atau noise dalam suatu komunikasi dapat juga disebut sebagai hambatan-hambatan komunikasi. Terdapat beberapa jenis gangguan, yaitu gangguan semiotik, fisiologis, psikologis, intelektual, dan gangguan lingkungan. Gangguan pada permasalahan ini terjadi bukan karena faktor teknis, melainkan faktor organisme dengan gangguan lingkungan. Gangguan intelektual. Komunikan yang diterbitkan oleh Satgas RW 3 Siaga COVID-19 dianggap salah sasaran dalam penggunaan metode komunikasi sehingga kurang efektif. Kecenderungan masyarakat yang memang awalnya tidak terlalu mementingkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS mengakibatkan berperilaku yang sama terhadap masa yang sekarang. Menurut Dewi, selaku anggota Satgas, masyarakat di wilayah ini akan mengikuti protokol jika mereka keluar dari lingkungan sekitar. Karena apabila keluar wilayah akan berisiko terkena sanksi jika tidak mengikuti protokol kesehatan seperti penggunaan masker. Dewi meneruskan faktor demografi yang berkaitan dengan sosial budaya dan pendidikan berpengaruh atas sikap acuh masyarakat terhadap protokol adaptasi kebiasaan baru di wilayah ini. Masyarakat akan tetap menganggap aman-aman saja apabila tidak ada yang terkena kasus positif di wilayah ini. Selanjutnya, kesimpulan dan implikasi yang akan dibacakan oleh Dava. Kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan, pendistribusian pesan oleh Satgas sumber tidak dilakukan secara masif dan berkata sehingga pesan tidak tersampaikan secara menyeluruh. Metode komunikasi yang digunakan oleh Satgas RT 03 Siaga COVID-19 dalam mengisolasikan protokol adaptasi kebiasaan baru masih kurang efektif, sehingga menghasilkan respon negatif penolakan oleh masyarakat. Implikasi 1. Dapat mengadopsi suatu informasi pada saat penyampaian informasi sehingga penerimaan dapat tertarik menerima pesan yang diberikan. 2. Dapat menggunakan media-media informasi yang lebih besar sehingga memudahkan pendistribusian informasi dan menimbulkan efek berubah perilaku kesehatan pada masyarakat yang lebih baik. Di sini acuan pembuatan artikel kita terdapat 8 buku dan juga jurnal. Dan ini merupakan hasil kerja kita yang berbentuk Microsoft Word.
Ini merupakan tugas artikel kami dalam bentuk Microsoft Word. Lalu terdapat 8 daftar pustaka sebagai acuan dari pembuatan artikel kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.